Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih terus menyambung tema besar kita untuk mencoba mendefinisikan umat kerajaan itu seperti apa. Mereka ini berada di luar dunia kekristenan yang kita tahu sudah disimbolkan oleh perempuan yang di kitab Wahyu pasal 12. Sementara dunia kekristenan itu disimbolkan oleh Wahyu pasal 17-18. Nah, hari ini kita mau bicara mengenai warisan dan pengharapan juga termasuk itu daripada umat kerajaan itu. Karena umat kerajaan ini tidak berharap seperti umumnya orang Kristen dalam dunia kekristenan, yaitu diangkat ke surga nun jauh di sana, bernyanyi-nyanyi dia di sana dengan jalannya kata dari emas, ada rumah Bapa yang seperti apartemen yang begitu indah. Intinya tempat yang indah lah ya, yang nun jauh di sana, yang bukan di bumi ini ya. Pergi di sana, bahkan ada ajaran rapture, keterangkatan ya, sebelum datang masa kesusahan besar katanya kita akan diangkat ke sana sehingga kita tidak mengalami dan sebagainya. Banyaklah cerita itu. Intinya umumnya pengharapan atau warisan yang diharapkan daripada orang-orang Kristen dalam dunia kekristenan itu adalah sorga yang nun jauh di sana itu ya. Nah, umat kerajaan tidak begitu ya. Umat kerajaan justru pengharapannya ini di bumi ini ya. Karena rencana Bapa dari awal sampai akhir itu bumi ya. Baiklah kita menjadikan manusia supaya segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa di bumi. Kemudian bumi ini harus bergerak menuju bumi yang baru. Oke. Nah, mari kita baca dulu di kitab Efesus apa sih sebenarnya warisan atau pengharapan daripada umat kerajaan itu. Nah, Efesus pasal 1 ayat 14 saya baca. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ini saya pakai lah ya, untuk memuji kemuliaannya. Nah, perhatikan di sini istilah jaminan ini diterjemahkan dari istilah Yunani Arabon yang berarti panjar atau DP atau down payment atau pembayaran sebelumnya. Di mana nanti pembayaran yang penuh itu akan terjadi nanti ya. Jadi apa yang dibayar sebagian itu? Yaitu Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu ya kepada gereja mula-mula itu pencurahan Roh Kudus yang tidak dalam pemahaman full, belum. Itu masih panjarnya aja. Ya, kalau sudah beli sesuatu kan tahu kan DP itu beli itu, tapi nanti dibayar keseluruhannya. Jadi Yesus yang memberikan Roh Kudus itu, mencurahkan membaptis Roh Kudus itu dia hanya sedikit saja, panjar ya. Beda dengan Roh Kudus yang turun kepada Yesus ketika dia melayani di muka bumi ini, ya, Yohanes Pembaptis lihat tuh merpati, itu dalam roh yang tak terbatas, Injil Yohanes bilang. Itu sebabnya Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tapi Yesus janji katanya, bagi kalian yang percaya nanti, kalian akan melakukan pekerjaan lebih besar daripada yang aku perbuat. Karena apa? Karena Roh Kudus, karena Yesus bilang aku pergi kepada Bapa. Roh Kudus itu akan turun secara full dan kalian akan melakukan lebih besar daripada yang kulakukan. Dalam arti bukan penebusan ya, bukan pekerjaan di kayu salib, karena di kayu salib itu sudah finish, sudah selesai. Tapi maksudnya pekerjaan pemulihan segala sesuatu. Nanti kita lihat itu. Oke, jadi warisan daripada umat kerajaan, sebenarnya warisan dari semua orang Kristen itu adalah kepenuhan Roh Kudus itu, pencurahan Roh Kudus di akhir zaman dalam arti yang sepenuhnya. Bukan yang sebagian lagi ya. Dan pencurahan Roh Kudus itu ya orang bilang itu tuayan itu bukan menuai yang jiwa-jiwa yang belum matang, bukan tuayan besar-besaran ya. Kalau para pemimpin denominasi senang tuh bicara, oh pencurahan Roh Kudus akhir zaman besar-besaran di mana banyak orang bertobat ya, dan gedung-gedung denominasi tentu penuh lah. Kalau gedung penuh kan duit penuh. Nah, ini lain, bukan itu ajarannya. Roh Kudus di akhir zaman itu akan turun dalam pengertian sepenuhnya, pembayaran sepenuhnya itu. Tapi dia menuai jiwa-jiwa yang sudah matang ya. Tuayan itu selalu menuai yang matang, yaitu buah sulung ya. Saudara tahu kalau petani di Palestina itu tahu kalau menuai yang duluan itu buah sulung itu yang udah matang duluan. Nah, umat kerajaan itu adalah orang-orang yang ditentukan matang duluan. Nah, ini coba saya baca dulu ya sebentar di Yakobus pasal 1 ayat 18 ini ya. Saya pakai versi LT. Yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya, dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran. Perhatikan ini, yang telah menentukan. Jadi dari antara yang dipanggil orang Kristen yang lahir baru ini, Bapa di surga menentukan lagi
sebagian. Jadi ada dari yang dipanggil dipilih untuk menjadi buah sulung, artinya matang duluan untuk dituai di akhir zaman, dalam arti menerima pencurahan Roh Kudus yang full tanpa batas. Ya, untuk apa sih kita mendapatkan warisan kita, kepenuhan Roh Kudus yang full itu atau kepenuhan Kristus yang full itu? Untuk melayani di bumi, supaya bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Mari saya baca, ini sering saya baca ya, tapi kayaknya perlu juga nih saya baca sekali lagi. Roma pasal 8 ayat yang ke-19-21. Ini konteksnya glorification by faith. Kita sudah dibenarkan oleh iman, justification by faith. Kita sudah dikuduskan oleh iman, sanctification by faith, tapi kita belum mengalami glorification by faith. Apa ini? Saudara lihat deh, pasal 8 baca seluruhnya. Ini jarang dibahas dalam kekristenan ini. Inilah keselamatan sempurna itu, penebusan sempurna itu, yaitu penebusan tubuh. Nih kalau saudara baca di sini penebusan tubuh, saudara baca aja ya. Dan pengangkatan sebagai anak, adopsi sebagai anak ya, penebusan tubuh. Saya baca ini ayat yang ke-23 ini. Sambil sungguh-sungguh menantikan adopsi sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Artinya tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Kita diangkat menjadi putra-putra Elohim. Untuk apa? Ini dikatakan ayat 19 ini. Ya, karena segala makhluk itu, ini saya baca ya. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan. Bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi anak-anak Elohim yang ditampilkan di akhir zaman, buah sulung yang adalah umat kerajaan yang udah matang duluan, yang nanti akan ditebus ya dengan tubuh, mendapat tubuh kemuliaan, mendapat kepenuhan Roh Kudus yang tingkat sepenuhnya. Maka tim ini ya, putra-putra Elohim ini akan melayani bersama dengan Yesus, bergerak gitu, melayani di bumi ini sampai segala sesuatu dipulihkan, sampai seluruh ciptaan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan. Upah dosa itu maut ya, bukan neraka kekal. Upah dosa itu maut, suatu jenis kehidupan yang dikuasai iblis. Tapi itu kita akan kalahkan itu nanti ya. Nah, itulah warisan umat kerajaan. Itulah warisan, itulah pengharapan umat kerajaan, yaitu supaya kerajaan surga datang di bumi, ditegakkan supaya kehendak Bapa jadi di bumi seperti di surga. Pengharapan orang umat kerajaan, dia bukan mau naik ke surga nunjau di sana. Orang dia sudah menjadi warga negara surga kok. Orang dalam batin, Efesus 2 ayat 6 katakan kita sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus di alam surgawi. Kita sudah bersama dengan Kristus secara batinia. Sudah bersama, duduk bersama dengan Kristus. Kita sudah di dalam kerajaan surga. Kok mau pergi ke surga lagi? Bukan, surga itu yang harus turun ke sini, ke bumi ini ya. Sama seperti Yerusalem baru turun ke bumi. Oke lah, sebagai kesimpulan ini ya, renungan singkat ini. Jadi apa dong warisan dan pengharapan umat kerajaan? Pencurahan Roh Kudus akhir zaman itu, dalam arti yang sepenuhnya itu. Bukan untuk menuai jiwa-jiwa belum bertobat, bukan. Menuai jiwa yang sudah matang duluan, yang buah sulung yang ditentukan matang duluan. Itulah ya umat kerajaan, ditentukan matang duluan. Lukas 12 ayat 32 juga bilang gitu, jangan takut hai kawanan kecil ya. Artinya yang dipanggil, dipilih ya, jangan takut kamu. Karena Bapamu sudah berkenan memberikan kamu kerajaan itu untuk ditampilkan di muka bumi ini ya. Nah itulah dia warisan dan pengharapan daripada umat kerajaan itu ya. Jadi dia berdoa ya, dalam batin mengeluh gitu, menantikan Tuhan datanglah kerajaanmu ya, tegakkan kehendakmu di bumi ini ya, seperti di sorga begitu ya. Jadi semoga saudara saya menjadi bagian, ditentukan, ini semuanya ditentukan ya, bukan karena saudara dan saya itu lebih bagus dari orang Kristen yang lain, bukan. Tapi ditentukan untuk matang duluan sebagai buah sulung, barulah kita akan dituai nanti di akhir zaman, dalam arti mengalami pencurahan Roh Kudus yang full. Untuk apa? Dengan tubuh kemuliaan nanti kita untuk melayani bumi ini, bergeraklah bumi ini menuju bumi yang baru dan langit yang baru juga. Haleluya, amin.